yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. 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 Selamanya.
surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita di pagi hari ini kita akan mulaikan dengan tema mingguan. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, marilah kita berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan kita menyanyi bersama, Aku hendak bersyukur. Aku hendak Bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Aku hendak bersyukur sebab setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Shalom, damai di hati. damai di hati. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa, datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Mari berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang maha mulia dan agung. Kepadamulah puja, puji, sembah, dan syukur kami persembahkan. Karena hanya oleh anugerah dan kasih-Mu kami pun boleh menikmati kehidupan hingga pada hari ini, di hari Minggu, minggu yang kedua, tanggal 14 Juni 2020. Kami datang membawa ucapan syukur, pujian, terima kasih untuk semua anugerah dan berkat
yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kini kami hendak menyembah dan mengagungkan Engkau di rumah-Mu yang kudus. Kuduskan, sucikan kami semua oleh kuasa darah-Mu bersama dengan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini juga beribadah di rumah masing-masing. Tuhanlah yang akan menjumpai dengan kuasa kasih Roh Kudus, memberkati kami sehingga penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami berdoa. Amin. Mintalah tolongan. Mintalah tolongan dari Tuhanmu akan jalan kehidupanmu. Mintalah dengan beriman yang teguh, Tuhan telah kabulkan padamu. Tuhan jawab pelindungmu. Dialah Raja dan penolongmu. Selamanya Tuhan besertaku. Jadi menara dan tongkat jalanku. Jemaat dipersilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari berdoa. Ini kami ya Bapa Sorgawi, dalam kerendahan hati kami datang tunduk di hadapan kekudusan-Mu, menyadari bahwa kami melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa terhadap Engkau dan terhadap sesama, atau apa terlebih Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Kami kadang terjebak kepada keputusasaan, keraguan, kelelahan, sehingga kapan virus ini akan berlalu. Dalam situasi-situasi seperti itu kami terjebak dengan kekhawatiran sehingga kami melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami pun butuh makan, butuh pakai, butuh kebutuhan-kebutuhan, ketika kami tidak mendapatkan penghasilan, tentu Engkau melihat hati pikiran kami yang menjerit dan menangis. Kau tahu juga keinginan-keinginan kami untuk bagaimana melanjutkan kehidupan dalam pengharapan akan Engkau, tapi penuh dengan keraguan. Maka mohonlah kami kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami, ampunilah kami dari segala kesalahan-kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Baik kami sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai jemaat-Mu, sebagai pemimpin-pemimpin negara, sebagai masyarakat. Kami mengakui kami telah bersalah dan berdosa, mengabaikan Engkau. Mohonlah kami pengampunan daripada-Mu dan belas kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami ditahirkan dari segala dosa-dosa kami oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami layak untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Maka kuduskan, sucikan kami semua.
jemaat yang sedang beribadah baik di rumah masing-masing maupun di rumah-Mu yang kudus. Seberapa yang Tuhan perkenankan boleh ada di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Ini kami Tuhan yang mengaku dosa di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami mendapatkan pengampunan daripada-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu, sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi doaku dan keluhku. Doaku dan keluhku naik ke hadapan-Mu, sahutilah yang berseru dan ya Tuhan, datanglah, beri roh-Mu bawa terang, jadikan yang lemah tegak dan yang di luar Roh-Mu aku tak hatiku tinggal terang, ku undurlah terlalu jauh, Tuhan beri roh-Mu yang kudus, teguhkan yang lemah, supaya aku tahan terus, ya janji anugerah Allah 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu, Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik
Jemaat diundang berdiri. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing. Senantiasa kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Tuhanmu penebus yang melepaskan Kau, memberikan darahnya pembasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Berilah kami kekuatan melalui firman-Mu ya Tuhan, di mana pagi hari ini anak-anak-Mu, jemaat-Mu, umat kesayangan-Mu yang Engkau telah tebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang saat ini merindukan arahan bimbingan oleh kebenaran firman-Mu. Kini kami hendak membaca melalui Alkitab, kami mohon ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan kuasa-Mu, tenangkan setiap badai hati kami, dan berilah kami kelegaan ya Tuhan, kemampuan untuk mampu mendengar, memahami firman, sehingga kami mampu mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ini yang Engkau pakai menjadi alat berkat-Mu di dalam menyampaikan firman. Karuniakanlah dia hikmat pengetahuan yang daripada-Mu. Dia dapat menyampaikan sesuai kehendak kemauan-Mu. Kami tahu Bapa, bahwa ada satu oknum yang tidak menyukai kami ada di sekitar firman-Mu, duduk sekidangan dengan Engkau. Kami mohon Engkau punya kuasa yang besar, karena Engkau berkuasa di sorga dan dunia, dan tidak ada yang dapat menandingi kuasa-Mu. Biar oleh kekuatan kuasa-Mu yang besar mengikat, mematahkan dan menghancurkan semua bentuk kekuatan-kekuatan yang tidak dari Tuhan,
yang mengganggu gugat kami dalam memahami firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di setiap pribadi kami, di tempat ini, di rumah-rumah, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam kitab Yesaya 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sekalipun kita masih diliputi oleh rasa cemas dengan pandemi COVID-19. Tetapi kita bersyukur bahwa dalam situasi seperti ini, Allah yang kita kenal dan sembah di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada dan hadir, melindungi dan menyelamatkan kita dari masalah dan juga pergumulan yang sedang sementara melanda dunia dengan COVID ini. Nah, saudara-saudara, dalam minggu kedua di bulan Juni ini, warga gereja Masehi Injili di Minahasa kembali diberi penguatan untuk menyikapi situasi ini tidak ada dalam kekhawatiran, ketakutan, tetapi bersyukur dalam segala keadaan. Mengapa kita harus bersyukur? Karena kita tercipta segambar dengan Allah dengan tujuan memuji memuliakan Tuhan. Maka kita bersyukur dan syukur yang kita lakukan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena yang kita sembah agungkan adalah Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan segala kuasa di muka bumi ini telah dihancurkan oleh kuasa kasih Allah lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sehingga memberi kita kemenangan, memberi kita jaminan
di dalam kehidupan menjalani hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Saudara-saudara, kita belajar dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 6. Ini merupakan nyanyian syukur atas keselamatan yang diawali dengan pembukaan seperti apa yang dikatakan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Jadi luar biasa pengakuan iman dari Daud tentang kehebatan Tuhan yang hadir di dalam proses hidup yang dia jalani, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sekalipun juga dia ada dalam satu kehidupan sebagai seorang raja, tapi sungguh tidak lepas dari persoalan-persoalan. Tetapi dia tidak mempusatkan kehidupan pada persoalan. Tetapi dia terus melihat bahwa di dalam kekuatan kuasa Allah ada kuasa yang memampukan kita menghadapi masalah-masalah. Karena seperti yang dia katakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Jadi dia memiliki keyakinan dalam kesungguhan Allah akan bekerja. Dan seperti apa yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada semua orang yang mengasihinya. Jadi saudara-saudara, di tengah-tengah situasi ini memang jujur, siapa yang tidak takut, siapa yang tidak khawatir, semua kita ada dalam posisi itu. Tapi kita bersyukur ketika dia izinkan hal ini menjadi bagian dari perjalanan hidup di tahun 2020. Mari kita jalani tanpa takut dan gentar, tapi terus membangun relasi dengan Tuhan di dalam keyakinan yang sungguh bahwa kuasa Allah lewat kuasa Roh Kudus bekerja sehingga kita mampu dan dimampukan oleh Tuhan menjalani kehidupan sebagaimana pandemi Covid yang melanda dunia. Nah, tentunya kita mengikuti protap yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi kalau tidak ada perlu, tidak usah keluar. Tinggal di rumah. Kalau kita keluar harus pakai masker. Selalu cuci tangan, jaga jarak, dan itulah sesungguhnya yang mampu kita lakukan, dan di dalamnya ada kekuatan Allah. Sebagaimana pengakuan iman ini dia mengatakan bahwa dari ketika dia tidak pernah gentar mempercayai Allah, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Jadi kekuatan jadi bukan bersungut, bukan sedih, masa bodoh. Tetapi mari kita bangkit dalam perjuangan bersama, dalam keyakinan ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan memang kita perlu bersyukur. Dan mari kita bangun situasi kehidupan yang penuh syukur. Bukan bak-baku veto, bukan bak-baku marah. Dapat lebih ya, jujur pasti
semua kita juga mengalami situasi di mana perekonomian kita menurun. Mau beli, suka beli ini, suka tidak cukup. Nah, apa terlebih sebelum pada mungkin kita terjebak dengan utang. Nah, pasti situasi yang sulit ini membuat kita hadap keadaan tidak stabil. Nah, resiko daripada orang nyandak tenang, stres, mudah ini virus ini mau bajangke petorang. Itu penelitian orang karena imun kita menurun. Nah jelas juga karena imun menurun, iman menurun. Sehingga virus mampu menyerang kita dengan daya serang yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Kita bilang kita nyandak ke sana kemari, nyandak ini. Entah kita ada pada satu situasi tidak ada keseimbangan secara psikis, fisik dalam menghadapi realita ini. Apa terlebih sebagai kepala keluarga. Ada bagaimana tapi istri, tapi anak-anak. Nah sebagai istri bagaimana mau atur ini. Napanya tidak kerja. Nah ini sudah situasi-situasi ini yang sedang sementara dialami oleh jemaat. Bahkan gereja pun sebagai lembaga, sebagai persekutuan ada dalam posisi seperti ini. Mau dilayani, mau berjumpa, resiko lebih berat. Nah kalau pemimpin sudah beresiko, tentu bagaimana dia tidak bisa lagi. Nah ini situasi yang kita hadapi. Nah itulah mungkin perjumpaan menjumpai jemaat yang lagi stres apa. Nah oleh karena itu mari jemaat kita gunakan ponsel kita untuk menelepon. Jadi minta kekuatan ya baik lewat Penatua Samas maupun juga lewat melalui itu boleh video call, orang mau berdoa sehingga kekuatan kembali ternikmati saudara-saudara. Jadi jemaat jangan kita terus berputus asa. Jangan kita terus kalau memang tidak ada pulsa pasti minta tolong Pak Samas. Untuk boleh orang Pak Samas atau Penatua untuk bisa ada komunikasi dengan doa seperti Mazmur ini, seperti Daud ini, dia benar-benar terus membangun kehidupan. Kalau kita benar mampu mencermati bahwa ternyata penderitaan yang dia alami, dia tidak punya kemampuan. Karena dikatakan pertama bahwa dia murka dan akhirnya dia surutkan, dia menghibur. Bayangkan saudara-saudara, adakah pemahaman, keyakinan iman ini bertumbuh di kehidupan kita sekalipun Tuhan izinkan COVID ini melanda dunia, tetapi ternyata ada penghiburan, ada kekuatan. Nah kalau ada penghiburan, ada kekuatan, dia sumber segala berkat, pasti dia menyediakan. Karena Tuhan tidak hanya bilang begini, sabar, tetapi dia pasti dengan kuasanya yang tidak dapat kita pahami juga akan bekerja kepada sekitar. Apakah pelayan khusus, apakah untuk membantu Epilia Akang. Oleh karena itu mari kita peka dengan situasi supaya kita bisa melihat ada jemaat yang butuh. Jadi kalau di daerah Minsel, Ranan Lama itu memang dia bilang lockdown, tetapi bagaimana gereja menghadapi itu, maka seluruh jemaat yang ada di sana mereka mengirim bantuan. Jadi kumpul dan mereka bawa karena ya. Nah mungkin sebenarnya sebab pikir kenapa sampai di Ranan Lama sudut sebenarnya sulit. Kalau tapi kampung banyak oto lewat-lewat, kalau di sana pasti cuma oto di sana. Tapi akhirnya COVID sampai di sana. Nah, ini. Tapi tentunya dongson yang boleh beki apa-apa.
Nah, itulah tindakan yang dilakukan oleh Tuhan melalui masyarakat di sana. Mereka bawa kasih bantuan untuk supaya mereka kuat, supaya ada imun dan juga iman. Ternyata Tuhan tidak membiarkan mereka dalam situasi-situasi itu. Sehingga benar-benar bagaimana penghayatan daripada ini tentang Tuhan, bahwa benar-benar dia mengalami keselamatan dan dia juga mengalami satu situasi yang memberikan sukacita yang dia katakan dalam bagian ini, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Jadi Daud membagi pengalaman ini. Dia mau membagi bahwa sungguh bahwa ketika dia menyatu dengan Tuhan dalam kekuatan tanpa gentar, tanpa bimbang, maka dia benar-benar mengalami, menerima berkat-berkat menimba air. Jadi menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Nah, siapa yang memberi keselamatan? Yaitu Tuhan. Jadi keselamatan itu digambarkan bagaikan mata air yang dituangkan ke atas mezbah di bait Allah sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan. Mata air Tuhan adalah sebuah sumber kehidupan dan kesejahteraan yang amat penting, dan semua mendapat bagiannya masing-masing dan bergembira serta bersyukur. Nah, oleh karena itu melihat situasi kondisi seperti ini, jangan torang terus berputus asa, suami istri kumbabakalai, anak-anak le sunya ndak baku, itu bagaimana torang bisa menghadapi. Nah, kalau situasi itu terjadi di dalam kehidupan kita, pasti imun torang turun, virus bisa menerpah kita, torang sudah tenang. Dan tentunya juga ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Jadi bersyukur mau dipahami yang dalam segala hal bukan berarti bersyukur seperti bersyukur dunia. Manjo tumbak kumpul-kumpul, minum-minum, makan-makan. Nah, ini kan banyak kali orang mau ingat ku apa, mari jo supaya rame-rame. Mungkin situasi ini berbeda. Bukan lagi begitu karena ancaman terjangkitnya atau COVID itu masuk ke orang dengan cara itu. Jadi bersyukur yang mau dibawa dalam perjalanan kehidupan kita bangun itu sebenarnya bagaimana pribadi lepas dari keluarga menghadapi dengan tenang, dengan penuh sukacita dalam keyakinan bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Jadi walaupun ada kesusahan, walaupun ada COVID, tapi seperti saya mengatakan demikian, kenapa orang takut pak COVID? Dompet Tuhan lebih hebat. Tapi bukan berarti orang asal-asal, tidak apa-apa kok ke sana tanpa masker, tanpa cuci tangan kotor, tentunya tidak. Nah, inilah kehadiran Allah yang menyelamatkan, memakai pemerintah dengan hikmat sehingga kita dapat menghadapi COVID ini. Ya, untuk sementara inilah yang harus kita lakukan, karena dengan demikian kita bisa terhindar dari COVID. Cuci tangan. Kalau baru reaktif, nah usah tako. Nah kalau reaktif so tako, jelas saja tuh COVID itu lebih suka-suka itu. Nah kalau orang nyanda kita ada Tuhan, maka tentunya orang ya tenang dulu, tinggal rumah dulu dong, bilang isolasi dulu, makan sehat, memuji Tuhan, bersyukur. Saya percaya bahwa kekuatan Allah lewat iman kita akan memampukan kita menghadapinya dan menghancurkannya di dalam kekuatan iman. Untuk kalau orang beriman, orang bersyukur, ya tentu orang dia bilang begini, kita aneh kan kalau tak stres tak banyak makan. Nah bagaimana ini kalau stres?
Jelas biar banyak makan imun tetap turun. Memang dia jadi daging bagode, tapi dia kekuatan daya tahannya enggak. Tetapi kalau kita benar-benar menikmati segala berdalam syukur, bukan hanya fisik kita menjadi kuat, iman kita juga menjadi kuat, tapi kita diberikan satu suasana nuansa yang penuh sukacita, kegembiraan menikmati perjalanan hidup, dan kita percaya di dalam keyakinan iman bahwa Tuhan nak sebiar orang seperti pemazmur seperti Yesaya ini menyaksikan untuk bagaimana pemazmur melihat situasi-situasi dia penuh sukacita karena dia katakan itu Tuhan itu mulia. Nah oleh karena itu bagaimana orang mau kasih saksi padunya Pak Covid ini orang Tuhan mulia dan hebat. Itu. Nah, orang kesaksikan dengan hidup baku-baku baik, baku-baku tolong, hidup dengan sukacita, hidup yang penuh syukur, jangan takut, dan mari kita percaya bahwa Tuhan menyiapkan apa yang orang butuhkan. Nah, kalau nafas ini Tuhan masih beri bagi kita, berarti Dia masih memberikan kita kehidupan. Apa kehidupan itu? Orang butuh makan, orang butuh minum, orang butuh apa yang kita butuhkan. Nah, itu yang Tuhan akan siapkan melalui keyakinan iman. Walaupun memang tidak mudah, tetapi firman Tuhan menjamin, firman Tuhan ya dan amin. Tidak pernah nih firman Tuhan rupa iklan dan bilang, aduh gagas sekali, aduh hebat begini. Tapi cobli, akhirnya nyak cocok. Tapi firman tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika dia katakan seperti ini, dia kekuatan, dia penolong, dia penjaga. Aku akan menjaga keluar masukmu. Pasti itu. Ya tidak ada tuh cerita yang dia bilang dusta itu. Yang dia bilang sorga telinga atau apa. Tapi benar-benar kebenaran firman Tuhan seperti apa yang diungkapkan dalam bacaan kita. Bahwa benar Tuhan itu mulia. Tuhan itu kekuatan. Tuhan itu benar-benar tinggi, luhur, hebat. Nah, itulah yang kita sungguh muliakan Dia lewat orang terus mengandalkan Dia dan memuji Dia sebenarnya. Berserulah dan bersorak-soraklah hai penduduk Sion. Jadi berseru bukan bilangkan berseru dalam, tetapi bersorak. Jadi ada tindakan. Jangan bilang Tuhan tolong kasih kuat kita, kasih ini Tuhan. Kau tidur. Nggak mungkin kan? Orang harus bangkit. Atau Bapak veto, bagaimana Kang? Baru berdoa, habis itu Bapak veto. Nah, bagaimana orang bersorak? Tapi ketika kita berseru dan mari orang bersama keluarga terus bersorak-sorak memuliakan Tuhan karena Dia Allah kekuatan dan penolong kita. Hanya Dia yang mampu membawa kita kepada satu kekuatan untuk menghadapi situasi-situasi ini, dan kita pasti menang karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang kuat, yang hebat, yang perkasa dan penguasa dunia ini. Di dalam perjalanan kehidupan hingga Tuhan Yesus akan tetap menguatkan dan menolong orang semua menjalani hidup ini. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, diundang berdiri. Kita mengaku iman rasuli. Tuhan tambahkan iman kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus,
dan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Aku percaya Allah yang kekal. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, dan sambil kita membawa persembahan kita, kita memuji Tuhan. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, dari jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku terterang, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan namamu. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang telah Engkau izinkan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Peribadatan ini Tuhan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih juga untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah ini dapat memberikan kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari ke depan Tuhan yang penuh dengan tantangan. Tapi kami yakin dan percaya penguatan-Mu akan kami tetap terus berada Bapa dalam hati kami. Terima kasih juga buat Kadim yang sudah memimpin perjalanan ibadah, membawakan khotbah serta renungan Tuhan. Ibu Pendeta Sarca Masinambo Pandegirot, Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan di dalam hidup dan pelayanannya bersama dengan keluarga. Tak lupa Bapa, kami telah memberikan persembahan sedikit dari yang kami punya Tuhan, tapi semua berkat mengalir atas kami. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan Bapa, dan biarlah mereka tetap menjadi berkat di dalam kehidupan mereka, karena mereka diberkati untuk jadi berkat. Inilah doa kami Bapa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Pokok-pokok doa Minggu 14 Juni 2020 yang berhari ulang tahun dari tanggal 8 Juni sampai 14 Juni 2020. Bapak Yunus Panggemona, Adik Jonathan Kalaudi, Saudara Juan Sega, Ibu Yeni Poyo, Ibu Mercy Mawekere, Ibu Telma Pandelaki, Bapak Oro Waro, Saudara Greri Rondonuwu, Adik Eklesia Maarisit, Saudari Rizky Mariahi, Saudari Rizkel Mariahi, Ibu Yece Tendean, Yermia Taugan, Adik Lisel Jovanka Tumewu, Ibu Yeni Ebe Mamahit, Bapak Roni Hatubun, Saudara Andre Anes, Penatua Jane Sarese, Saudara Mario Ponto, Syamas Jane Paat, Bapak Ives Dusun. Syukur keluarga Masudara Tongkeles, syukur HUT pernikahan ke-15 keluarga Walentukan Tompodung, syukur keluarga Sarese Kumolontang, syukur HUT ke-57 Ibu Jin Rumeu Seko, syukur HUT ke-16 remaja Fadri Anes, syukur HUT ke-33 Saudara Yudison Budiman, syukur HUT ke-72 Bapak Dr. Andes SM Anto, syukur HUT ke-48 Penatua Jen Harun Sarese, syukur HUT ke-70 Ibu Susana Murusaling Dili, syukur HUT ke-64 tahun Bapak Oro Waro, syukur HUT ke-60 Ibu Syamas Dr. Anda Jen Paat, syukur HUT Suot Maras, syukur keluarga Lombogia Mawikere, syukur keluarga Elias Tampi, syukur keluarga Kaung Parengkuan, syukur HUT 68 Bapak Yunus Panggemona, syukur HUT ke-5 Adi Lisel Tumewu, syukur keluarga Penatua Rumondor Suot, syukur keluarga Syamas Nayon Johannes. Perpuluhan keluarga Bapak Albert Antoni, keluarga Tambingon Kawuwung, keluarga Kumbia Takasihaeng, keluarga Bapak Deki Sondak, keluarga Lehitu Mulyadi. KPK dan KPPG, keluarga Antameng Lanang, keluarga Walangitan Dalesa, keluarga Andres Walangitan, keluarga Hatibai Walangitan, keluarga Kolondam Rompis, keluarga Mukuan Harun, keluarga Pongo Lowongan, keluarga Pansalang Pongo. Demikian pokok-pokok doa pada Minggu 14 Juni 2020. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Bapa di dalam nama Yesus yang berkuasa, yang selalu setia dan tak pernah meninggalkan kami dan selalu hadir. Sekalipun kadang kami tak pahami kehadiran-Mu, tapi kami bersyukur pada pagi hari ini kembali Engkau telah memberi penguatan lagi kepada kami untuk bagaimana menjalani kehidupan ketika penderitaan masalah yang hadir di dalam kehidupan kami. Apa terlebih dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Karena itu kami bermohon kiranya Tuhan memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, sehat atau sakit, dan ajarlah kami untuk selalu mengingat akan belas kasih-Mu dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, serta anugerahkanlah terus kami kekuatan, kemampuan menjalani masa-masa ini ketika Engkau izinkan COVID-19 menjadi bagian kehidupan dalam perjalanan kami di tahun ini. Biar kekuatan kasih Allah terus ternikmati dalam kehidupan. Biarlah aliran-aliran air yang memberi semangat kegembiraan mengalir terus di kehidupan setiap pribadi kami, sehingga kami terus bersyukur dan selalu memuliakan Engkau lewat kehidupan kami, dan ajarlah kami untuk terus mempraktekkan iman yang benar dalam kehidupan kami, keluarga kami,
dimanapun kami Tuhan hadirkan di dalam perjalanan hidup. Biarlah kami terus memuji-muji dan memuliakan Engkau dan menyaksikan kehebatan akan kuasa-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berseru dan memohon pertolongan serta perlindungan daripada-Mu untuk menghadapi situasi ini, dan ajarlah kami untuk setia kepada-Mu ya Tuhan, dan taat dalam melakukan kebenaran firman, taat beribadah membaca firman, dan rajin dalam kerja. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Bersyukurlah kami dengan jemaat yang Engkau beri ketambahan usia baik pribadi maupun juga ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati mereka, baik yang sudah disebutkan maupun yang tak sempat disebutkan. Tuhan juga memberkati, memberi sehat kuat, umur panjang di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan menggerakkan hati jemaat untuk masih punya kemampuan menyatakan syukur, baik itu perpuluhan maupun juga persembahan syukur dan persembahan lainnya yang mereka lakukan, sekalipun kebutuhan mereka begitu banyak, tapi Tuhan menggerakkan hati mereka. Karena itu Tuhan berkatilah mereka, diberi sehat kuat, umur panjang, dan lindungi mereka daripada yang jahat. Demikian juga dengan seluruh jemaat yang sudah menyatakan kehidupan yang penuh sukacita dalam menjalani dan mempersembahkan yang terbaik. Tuhan berkati, maka diberkatilah ya Bapa seluruh kehidupan jemaat Gemi Bukit Zaitun, diberi sehat dan kuat dari kolom 1 sampai kolom 13, dari bayi sampai usia lanjut. Lindungi kami semua Tuhan, tutup bungkus dengan Roh Kudus, sehingga kuasa-kuasa penyakit ini, COVID ini tidak dapat mau mengganggu gugat kami. Karena ada kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kami, maka tingkatkan iman kami Tuhan dan imun kami. Beri kami kedamaian dan kegembiraan, biar kegirangan karena aliran air kehidupan terus ternikmati. Terpujilah Engkau, berkati pelayan-pelayan-Mu, baik Samas, Penatua, maupun pendeta, kosor pegawai, komisi-komisi kerja. Dalam nama Yesus mereka diberi sehat, sukacita, kegembiraan dalam pelayanan, dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Apa terlebih ketika mereka ada di lingkungan jemaat-Mu yang juga mengalami gangguan-gangguan dalam ekonomi maupun kesehatan. Biarlah Tuhan pakai kami menjadi alat berkat-Mu, maka mereka semua diberkati, dikuatkan, disehatkan. Dan kami mohon Tuhan, buka tingkap langit-Mu, curahkan kiranya berkat atas kami semua jemaat Bukit Zaitun, supaya masih ada makanan, minuman, pakaian, dan masih ada kehidupan yang Tuhan beri. Yang sakit Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Yang bimbang dan khawatir Tuhan perteguh di dalam nama Yesus. Cara khusus kami membawa pasien-pasien COVID yang sedang dirawat, jamahlah mereka satu persatu Tuhan. Kuatkan iman mereka, sembuhkan mereka, baik dengan penyakit virus maupun ada penyakit lainnya Tuhan, jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Maupun juga PDP, ODP, Tuhan juga memberkati, menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Demikian juga para dokter di seluruh dunia, di seluruh rumah sakit yang berjuang untuk mengobati para pasien. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, sukacita, kegembiraan, biar aliran air kegirangan mengalir, sehingga pelayanan mereka benar-benar ada kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan, bersama juga dengan perawat. Demikian juga pemerintah kami yang menghadapi situasi ini, masalah sehat ekonomi. Tuhan berikan, berkati mereka, beri hikmat, berikan kiranya mereka kebijaksanaan menghadapi semua ini Tuhan, sehingga mereka mengambil keputusan-keputusan dalam penanganan ini. Tuhanlah yang memberkati mereka semua, sehingga apa yang mereka lakukan dari pusat sampai tingkat
desa kelurahan, menyatu kami dalam kebersamaan menghadapi COVID ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga berkati para polisi, TNI yang mengamankan situasi-situasi akibat COVID ini, diberi sehat, kuat, dilindungi, dan tutup fungsinya dengan kuasa-Mu. Dan biarlah seluruh keberadaan kehidupan pemerintah kami, mulai dari pusat sampai tingkat desa kelurahan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati juga gubernur kami, Oldono kami bersama Stephen Kando, di dalam nama Yesus. Wali kota kami, Vicky Lumentut bersama juga Bastian Moore, diberkati dan diberi hikmat kerjasama yang baik dalam menghadapi situasi ini. Dan seluruh masyarakat juga Tuhan berkati secara khusus kota Manado. Tuhan tahirkan atmosfer yang ada di kota Manado ini. Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus, supaya penyebaran COVID ini dapat terkendali di dalam nama Yesus. Tuhan, tahirkan semua kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan juga yang turut kerja untuk membawa penyebaran ini. Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami rindu Tuhan, beri kami terus rasa syukur. Kami tidak tahu kapan COVID ini berlalu, tapi kami percaya sebagaimana firman yang kami telah baca memberi kami kemampuan, kekuatan di dalam menghadapi, ada kehidupan, ada kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati juga Bapa, melihat tim multimedia, komisi multimedia yang begitu giat untuk bagaimana mereka bersyukur. Tuhan pakai mereka dengan keahlian, hikmat, maka beri mereka sehat, kuat semua. Keluarga mereka dilindungi, dan juga usaha-usaha yang mereka lakukan Tuhan juga berkati. Dan biarlah kiranya kerinduan, harapan mereka terus ternikmati dalam usaha, bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kerja mereka ini. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kau tahu rencana mereka diberkati, dan Tuhan selalu memberi mereka hikmat, kebijaksanaan, kepintaran untuk mampu membaca perkembangan IT, sehingga mereka pun juga dapat membagi berkat untuk jemaat-Mu, umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kosor pegawai di dalam nama Yesus. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang sudah bekerja dalam pelayanan, koordinator maupun juga yang sudah mendoakan dim dan juga mendoa persembahannya. Diberkati Ibu Penatua WKI, Penatua Vincerompis Legi dalam tugas dan pelayanannya. Berkati juga Bapak Samas Charles Lehitu dalam tugas pelayanan dan usaha kerja. Tuhan berikan mereka sehat dan kuat. Berkati juga akan Ibu Ice yang sudah mengiringi kami dengan mengarahkan kami melalui pujian kantor. Tuhan berikan dia sehat dan kuat sama keluarga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah seluruh hidup kami, kehidupan kami taruh dalam tangan-Mu. Semua yang sudah beribadah di rumah maupun di rumah-Mu yang kudus, Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Yesus, sehat kuat Tuhan beri bagi kami. Kami rindu terus Tuhan menyatu dengan Engkau. Ini kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus dengar dan sambut doa kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan diundang untuk berdiri. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh.
Kaulah yang mengangkatku, karena ku yakin kau setia sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita. Tuhan memberkati dan selamat terus dengan syukur menjalani kehidupan dari hari ke hari. Tuhan memberkati. Shalom. Damai di hati. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini telah selesai dengan pertolongan Tuhan Yesus dalam persekutuan ibadah kita di pagi hingga pada siang hari ini. Untuk itu atas nama Badan Pekerja, Majelis Jemaat, bahkan seluruh jemaat, baik yang beribadah di rumah gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing, menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Sarja Masinambo Pandegirot Sarjana Teologi selaku Ketua Jemaat Gemim Bukit Saitun yang telah melayani kita dalam ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan juga pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada jemaat yang bisa mengambil bagian dalam ibadah di rumah gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada tim media jemaat Gemim Bukit Saitun yang selalu membantu di dalam setiap peribadatan yang ada. Kiranya jerih juang daripada semua tim media yang ada di Gemim Bukit Saitun akan senantiasa diberkati, dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Kostor, kepada Ibu Ice, bahkan juga kepada pegawai gereja yang senantiasa selalu setia dalam setiap tugas dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara. Dan di saat ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada Majelis Jemaat Kolom 13, bahkan juga wanita kom ibu jemaat yang sudah berkenan ada dan bersama-sama di dalam pelaksanaan ibadah di pagi hingga siang hari ini. Bapak Syamas Rio Tuege dan istri, terima kasih ada beribadah dengan kita semua di rumah gereja pada pagi hari ini. Kami menyampaikan selamat hari Minggu dan kiranya segala tugas kerja rencana kita hari ini dan seterusnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh